Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Dara Siti Lailatul Qadar dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi sektor publik. Reformasi akuntansi pemerintahan sebelum tahun 2023 ada akuntansi tradisional, berbasis kas, dan single entry. Tahun 2003 sampai 2004 ada UU Kenegaraan dan UU Perbendaharaan. Tahun 2005 sampai dengan sekarang ada akuntansi modern berbasis akrual dan double entry PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama, lampiran tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lampiran kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan lampiran yang ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan. Lampiran pertama, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yang kedua, PSAP 01 penyajian laporan keuangan, yang ketiga, PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, yang keempat, PSAP 03 laporan arus kas, yang kelima, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, yang keenam, PSAP 05 akuntansi investasi, yang ketujuh, PSAP 06 akuntansi investasi, yang kedelapan, PSAP 07 akuntansi aset tetap, yang kesembilan, PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, yang ke-10 PSAP 09 akuntansi kewajiban, yang ke-11 PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Yang ke-12 PSAP 11 laporan keuangan konsolidasi, yang ke-13. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Implementasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, peranan laporan keuangan daerah. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang ditetapkan. Nilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan laporan keuangan daerah ada 4. Yang pertama, akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan gambar. Tujuan laporan keuangan yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pengguna dan kebutuhan informasi itu siapa aja sih? Yang pertama, ada masyarakat. Yang kedua, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemerintah. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan yang terakhir yaitu pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi, unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Yang pertama, pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah daerah. Yang ketiga, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Yang keempat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan suatu organisasi dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya, jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, keterikatan antar laporan keuangan. Yang pertama di sini ada laporan operasional. Di sini ada pendapatan dan beban dikurang jadi 300. Lalu ada kegiatan dan operasional termasuk surplus atau defisit menjadi 360. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Di sini ada ekuitas awal, surplus atau defisit ditambah dengan hasilnya akan menjadi ekuitas akhir. Selanjutnya ada neraca, aset dikurang dengan kewajiban, hasilnya menjadi ekuitas. Selanjutnya ada LRA, itu ada pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, dan silpa. Selanjutnya laporan perubahan saldo awal, ada penggunaan saldo, ada silpa, dan yang terakhir ada saldo akhir. Selanjutnya ada alur penyusunan laporan keuangan. Seperti akuntansi pada umumnya, di sini ada buku transaksi. Selanjutnya jika sudah valid, sah, dan lengkap, akan dilanjut ke bukti pembukuan. Di sini ada penjurnalan anggaran atau analisis dan penjurnalan transaksi. Selanjutnya masuk ke buku jurnal untuk penyesuaian akhir tahun, lalu diposting di buku besar. Selanjutnya ada peringkasan, selanjutnya ada jurnal penutup, dan yang terakhir ada penyusunan neraca setelah penutupan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.